Sudah sampai ya Bu? Ini gang yang Ibu tandain di aplikasi. Iya, udah kok. Deket ternyata, cuma segini doang. Iya Bu, alhamdulillah nggak macet. Totalnya 12.000 ya Bu. Hah? 12.000? Mas, ini perjalanannya cuma seupil gini loh. Dari jalan raya ke sini doang. Masa sih bayarnya segini? Tarifnya kan dari aplikasi Bu. Saya ikut aja. Dari titik jemput ke titik antar lumayan jauh kok Bu. Alah, jauh dari mana? Tadi tuh cuma karena muter-muter. Masnya aja yang gak hafal jalannya. Ya udahlah, ini aja ya 5.000. Waduh, maaf Bu. Saya nggak bisa gitu. Soalnya sistemnya udah ke-record. Kalau uangnya kurang, ya saya nombokin sendiri. Loh, Mas mau ngajarin saya apa? Saya ini pelanggan loh. Kalau saya nggak order, Mas juga nggak ada pemasukan. Harusnya Mas ikut saya aja dong, bukan ikut aplikasi. Bukan begitu Bu, saya ini juga kerja, harus sesuai aturan. Kalau Ibu merasa kemahalan, bisa komplain aja kok lewat aplikasi. Tapi bayarnya tetap sesuai nominal ya Bu. Ya Allah Mas, cuma segini aja kok pakai aturan segala. Udah deh, saya nggak mau bayar segitu. Kalau Mas nggak mau nerima 5.000, ya udah, anggap sedekah saja. Rezeki itu dari Allah Mas. Ya Allah, sabar. Bu Rara adalah seorang ibu rumah tangga janda yang dikenal percaya diri, namun kerap merasa selalu benar dalam setiap keadaan. Dalam kesehariannya, ia kerap tidak membayar ojek online dengan alasan yang sama. Jaraknya dekat, searah, dan dianggap tidak sebanding dengan tarif. Arisan hari ini pasti rame. Bu RT kemarin saja bilang, Bu Rara kalau gak datang sepi. Ya iyalah, siapa lagi yang rame selain aku? Cuma, aduh, jalan ke rumah Bu RT itu lumayan juga. Panas, debu. Kalau bisa sih dianterin aja. Tapi ya jangan bayar lah. Masa segitu doang bayar? Ojol tuh kadang suka lebay soal tarif. Yang penting nanti di arisan jangan sampai kelihatan capek. Harus tetap kelihatan seger, kece, dan berwibawa. Loh Mas ojol kemarin ya? Hehe, kebetulan banget Mas. Oh, Ibu kemarin ya? Iya Bu, ada apa? Gini loh Mas, saya mau ke rumahnya Bu RT di ujung gang situ. Cuma depan situ doang. Paling cuma 2 menit gak nyampe. Antar saya ya, hitung-hitung sekalian lewat. Gratis lah ya. Saya habis nurunin penumpang, tapi sebentar lagi mau ambil orderan lagi. Kalau antar Ibu, saya nggak bisa jalan ke titik jemputnya dong. Lah Mas, itu lo juga searah toh. Ujung gang sana itu lo tembus ke jalan raya. Iya enggak? Mas kan lewat situ juga. Orderan saya arah sana Bu, tapi titik jemputnya beda. Saya harus ke seberang dulu. Mas, masa antar orang sejengkal aja pakai mikir sih? Ini loh, saya itu sudah dandan. Kalau jalan kaki nanti keringetan. Ntar di arisan dikira belum mandi. Iya, saya ngerti Bu, tapi kerjaan saya kan diatur sama aplikasi. Kalau Ibu mau diantar, baiknya diorder dulu. Tarifnya juga kan kelihatan jelas di situ. Udah ya, kemarin aja saya rugi bayar segitu. Masnya diem aja. Masa sekarang antar dikit gini minta bayaran? Keterlaluan. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Saya harus jalan ke titik jemput. Maaf nih, bener-bener gak bisa antar gratis. Udah, sana. Ojol zaman sekarang, pelit semua. Aduh, jalan juga akhirnya. Padahal kalau itu Mas mau nurutin aku sebentar, beres deh urusan. Tuh kan, make up aku jadi kering. Lipstick bisa pecah juga nih. Belum lagi kalau ada tetangga yang lihat. Dikira gak punya ongkos ojol nanti.
sayur di rumah udah pada habis. Kalau ke pasar jalan kaki, males juga ya. Tapi kalau pesen ojol, bayar lagi. Kecuali kalau bisa numpang sekalian. Kan banyak ojol yang arah ke pasar juga. Lumayan hemat ongkos. Bagi Bu Rara, hemat bukan soal menahan diri, melainkan tentang bagaimana caranya tidak mengeluarkan apapun. Pak, ojol ya? Mau kemana, Pak? Iya Bu, saya mau ambil orderan ke pasar juga ini. Nah, cocok. Saya juga mau ke pasar. Gini aja, Pak. Saya ikut Bapak sampai pasar ya. Kan searah. Jadi gak usah bayar ya. Bapak kan juga nggak rugi. Saya juga nggak rugi. Sama-sama enak kan, Pak? Tetapi gitu tetap harus lewat aplikasi Bu. Soalnya kalau Ibu naik, saya angkut 2 orang tapi bayarnya cuma 1. Nanti kalau ketahuan, saya itu bisa kena tegur perusahaan loh Bu. Hadeh, Pak. Saya cuma ibu-ibu yang mau belanja sayur loh. Masa iya mau nebeng dikit aja nggak boleh? Kan saya juga nggak berat-berat amat, Pak. Aduh, bukan beratnya Bu, tapi aturannya. Loh Pak, Bapak ini udah tua. Jangan terlalu kaku gitulah. Saya ini cuma mau nebeng. Toh Bapak juga sudah ada orderan ke pasar. Bapak itu dapat rezekinya dari sana. Gak usah lah perhitungan gitu sama ibu-ibu. Ya Allah, gimana ya? Ya udahlah Bu, tapi ini benar-benar terakhir ya saya kayak gini. Bapak takut salah juga sebenarnya. Nah gitu dong Pak. Hidup jangan kaku. Gas Pak, saya duduk manis saja. Jangan terlalu pelan ya Pak. Nanti telat saya beli ikan segarnya. Sudah sampai ya Bu? Iya Pak, makasih ya. Pasar searah kan sama orderannya Bapak? Iya Bu, saya sekalian. Tapi Yaudah, saya masuk dulu ya Pak. Makasih tebengannya. Kan tadi saya bilang searah dan deket. Masa iya harus bayar? Di tengah hiruk pikuk pasar, Bu Rara tertawa tanpa beban. Tawar-menawar terasa ringan, seolah tak ada yang perlu disesali. Di sudut pasar yang lain, seorang lelaki tua terjatuh dalam diam, bukan karena cuaca, bukan karena usia semata, melainkan karena perut yang kosong dan tenaga yang terkuras. Iya, kasihan Pak. Katanya dari pagi belum makan, narik terus. Tadi hampir jatuh pas berhenti di sini. katanya ada penumpang juga yang tadi numpang, tapi nggak bayar. Malah bilang, kan deket dan searah. Loh, kok mirip ya? Jangan-jangan... Loh, Pak Ojol yang tadi? Oh, ibu tadi. Maaf, tadi bapak buru-buru. Masih ada orderan lain. Loh, Bu? Kenal ya sama bapak ini? Iya, tadi saya numpang ke pasar sama beliau. Kata bapaknya tadi ada ibu-ibu nebeng tapi nggak bayar. Padahal bensin naik terus. Tenaga juga bukan gratis. Wow, dasar ibu-ibu nggak tahu diri. Kita hajar aja Pak di sini. Penampilan mewah, bayar ojol gak bisa. Iya, ayo Pak, sini Bu. Bapak ini sudah tua, lihat kurus kayak gini. Masih aja nggak bayar. Ampun Pak, jangan. Jangan bapak-bapak sekalian. Saya ini nggak apa-apa kok. Jangan mengadili sendiri. Sudah. Gak bisa gitu Pak. Ibu ini harus dikasih pelajaran, biar tahu rasa. Iyalah Pak, sekali-sekali harus diginikan. Sudah cukup bapak-bapak sekalian. Saya itu berterima kasih sama kalian yang ingin bantu saya. Tapi nggak begini caranya Pak. Kasihan juga
beliau itu seorang perempuan. Tapi saya ini mohon maaf kepada ibu untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ya bu. Iya, kalau ibu bertemu driver yang legowo terus. Kalau ada orang yang temperamen, malah ibu yang disikat. Ya bu. Pak, saya minta maaf. Saya pikir gak bayar juga gak apa-apa, Pak. Soalnya kan deket dan searah, Pak. Saya minta maaf bapak-bapak sekalian, terutama pada Pak Ojol ini. Saya akan bayar sekarang dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, ibu saya maafin. Lain kali jangan seperti itu ya bu. Saya juga manusia, butuh pendapatan, buat makan, buat keluarga di rumah saya yang sedang menunggu. Saat itu, barulah Bu Rara benar-benar melihat bukan sekedar seragam hijau dan motor tua, tapi seorang manusia yang sama-sama berjuang untuk hidup. Bu Rara belajar bahwa jarak bukan alasan dan searah bukan pembenaran. Setiap jeripaya punya hak dan setiap hak wajib ditunaikan. Mas, sini. Aduh, ibu ini lagi. Ini Mas, saya mau bayar 50.000 atas kejadian kemarin. Mohon maaf ya atas sikap saya yang sebelumnya. Alhamdulillah, akhirnya ibu sadar juga ya. Saya terima ya bu, dan saya maafin juga. Iya, terima kasih ya Mas. Menghargai itu sederhana, bayar sesuai haknya, karena rezeki yang baik tak pernah lahir dari merugikan orang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna untuk kalian.